Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam Pancasila. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Revalina Triharyani dan partner aku. Nama saya Tiara Kanyunasari. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang dikit tentang sejarah di sesi Sama-sama belajar. Jadi nih Tiara, ngomong tentang liburan nih ntar lagi. Aku kepikiran deh pengen ke luar negeri, misalnya Jepang gitu, karena di Jepang kelihatannya banyak banget makanan enak kayak sushi atau ramen. Iya, kelihatan enak banget emang. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Jepang pernah menjajah Indonesia? Iya, tahu di pelajaran sejarah ada tuh. Tapi Rea, kamu tahu nggak sih alasan Jepang untuk mengadakan ekspansi ke Indonesia itu ternyata karena adanya potensi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia saat ini. Oh iya, itu yang ada di dalam perang sejarah kedua nggak sih? Perang kedua dunia. Saat Jepang berusaha menguasai wilayah Asia Tenggara. Bener banget, serangan Jepang ke wilayah Indonesia ini dengan cepat berhasil menguasai berbagai daerah di Indonesia. Wah, kuat banget ya berarti Jepang dibanding Indonesia pada saat itu. Iya, ini setelah peristiwa Revolusi Meiji yang mengubah Jepang dari negara yang tertutup menuju ke negara yang terbuka. Bagi semua bangsa yang ingin bekerja sama dengan Jepang, dengan langkah awalnya yaitu mengadakan pembaruan di segala bidang kehidupan. Oh, jadi dengan pembaruan tersebut Jepang akhirnya memperoleh kemajuan pesat ya, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang maju. Iya, tapi Jepang perlu memikirkan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk keperluan dari kemajuan industrinya. Oh, hebat banget ya, karena Jepang perlu memasarkan barang-barang industrinya setelah itu ke negara lain dan mencari tenaga kerja. Nah iya, makanya kondisi ini membuat Jepang terpaksa melaksanakan politik imperialisme seperti negara-negara maju lainnya. Dan sasarannya adalah Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sebagai realisasi atas kebijakan tersebut, maka Jepang akhirnya berhasil menguasai negara seperti Cina dan Korea. Begitu ya. Oh iya, Tiara, sebelumnya aku pernah belajar nih tentang Jepang yang dulunya adalah negara tertutup. Itu ternyata adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Tokugawa loh, pemimpin pada saat itu. Nah, pemimpin pada masa itu selama 2 abad lamanya dimulai dari 1639 sampai 1839. Lama banget ya. Oh, ternyata lengkapnya gitu. Jadi itu gimana? Warga Jepang di lockdown kayak COVID kemarin? Lebih tepatnya Jepang melakukan isolasi diri nih. Orang-orang dari luar negeri dilarang masuk ke daratan Jepang, dan sebaliknya orang-orang Jepang dilarang pergi keluar. Gak boleh main tuh ke luar negeri. Ya, orang-orang nggak bisa traveling dong. Ya, nggak bisa traveling. Tapi setelah itu pada tahun 1868 Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri sistem shogun yang di lockdown itu, yang dipimpin oleh Tokugawa, dan serta mengembalikan kekuasaan tersebut ke kekuasaan kaisar. Berarti setelah Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan, Jepang mulai melakukan modernisasi besar-besaran di segala bidang ya? Ya, terutama di bidang industri dan di bidang militer. Jadi ini awal mula Jepang mulai memperkuat diri. Banyak yang harus dilakukan. Jepang ya pada saat itu jadinya nggak kebayang seribut apa mulai dari nol lagi. Bener banget, dan Jepang belajar dari negara-negara barat. Mereka mengadopsi teknologi dan sistem pemerintahan modern. Akibatnya, Jepang berubah menjadi negara industri dan militer yang kuat. Wah, keren juga ya. Tapi kok Jepang akhirnya jadi negara imperialisme ya? Jadi gini, setelah Jepang maju pesat, mereka sadar kalau sumber daya alam di negara sendiri terbatas. Mereka butuh bantuan mentah untuk industri dan pasar untuk menjual produk mereka. Oh, makanya Jepang mulai ekspansi ke negara lain ya? Tepat, Jepang mulai menjalankan politik ekspansi dengan menaklukkan wilayah-wilayah lain. Contohnya pada tahun 1894 sampai 1895, Jepang berperang dengan Tiongkok dalam perang Sino-Jepang, dan Jepang menang. Mereka berhasil merebut Taiwan. Wah, berarti mulai dari situ Jepang makin percaya diri ya buat menguasai wilayah lain di Indonesia contohnya. Iya, terus mereka juga menang dalam perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Jepang berhasil menguasai Korea dan menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan negara-negara Eropa. Wah, kalau gitu Jepang resmi jadi negara imperialisme dong.
Betul, mereka mulai meluaskan pengaruhnya ke berbagai wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Oh iya, karena tadi kita bahas Perang Dunia Kedua, Jepang ekspansi ke Indonesia juga itu karena butuh sumber daya alam ya. Iya, jadi waktu itu Perang Dunia II sedang berlangsung. Jepang butuh minyak bumi dan bahan mentah lainnya. Makanya mereka menyerang Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda. Oh, berarti ini jadi awal mula Jepang menyerang Indonesia ya. Karena sumber daya alam itu. Iya, Jepang melakukan serangan cepat dan berhasil menguasai banyak kota di Indonesia. Akhirnya, Belanda menyerah pada Jepang dalam perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Oh, perjanjian Kalijati itu peristiwa di mana Belanda resmi menyerah pada Jepang nggak sih? Iya, perjanjian ini ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia resmi berada di bawah pendudukan Jepang. Wah, berarti sejak saat itu Indonesia nggak lagi dikuasai Belanda ya, tapi malah jatuh ke tangan Jepang. Betul banget, Jepang awalnya datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang ingin membebaskan Indonesia dari Belanda. Tapi ternyata mereka juga menjajah Indonesia dengan cara yang berbeda. Saudara tua. Tapi seru banget ya ternyata segalanya. Jadi Jepang awalnya berkembang karena modernisasi nih, terus jadi negara imperialisme, akhirnya sampai ke Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Iya, sebenarnya menarik banget kalau kita mau pahamin. Wah, aku belajar banyak banget nih dari kamu nih hari ini. Terima kasih banyak ya, Ti. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Iya, nggak masalah, aku belajar banyak juga dari kamu. Jadi teman-teman udah banyak nih pembahasannya dari awal mula politik Sakoku, Meiji, dan juga bagaimana Jepang menjadi berkembang ya, Modernisasi. Ya itu. Nah, kalau gini jadi mikir-mikir nggak sih kalau mau ke Jepang? Iya, Tak tiba-tiba dijajah sama cowok ganteng. Dijajah hatinya nih. Oke, jadi udah banyak banget nih tentang Jepang ya kita bahas ini. Itu ternyata kayak gimananya awal mula alasan Jepang ke Indonesia itu karena apa? sangat keren ya. Sangat keren dan memenaskan di saat yang sama. Sekian dulu dari kami. Aku Revalina Triandani Dan aku Tiara Eka Dinasari mengucapkan Arigato arigato gozaimasu. gozaimasu. Matane.